Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Norisman dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang question word. Question word merupakan kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Bentuk dari question word non-subjek yaitu question word ditambah auxiliary atau kata bantu ditambah dengan subjek. Contohnya itu pada statement he arrived at age, question wordnya yaitu when does he arrive at age. The next, whom as a question word. Whom biasanya digunakan untuk menanyakan objek dari kalimat. Contohnya itu pada statement Frank meet Alice. Jadi sebagai objeknya adalah Alice. Jadi pertanyaan untuk menanyakan objek itu menggunakan whom. Pertanyaannya itu atau questionnya itu whom did Frank meet? Siapa yang Frank temui? Lalu whom merujuk hanya kepada orang, dan kita bisa menggunakan untuk bertanya tentang maskulin, feminim, singular, or plural. Lalu whom di dalam pertanyaan dengan kata kerja yang diikuti oleh to atau for. Contohnya whom did you give it to dan whom did you buy it for. The next, what as a question word. What merupakan question word yang digunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal. What bertanya untuk seluruh kalimat, contohnya seperti what are you doing, atau kombinasi dengan noun kata benda, contohnya what book, buku apa, atau dalam berbagai kombinasi seperti what nationality, atau what time, or what date, or what year. Selanjutnya, when and where as a question word. Yang pertama, when. Kita menggunakan question when yaitu untuk masa sekarang, menanyakan waktu di masa sekarang, masa lalu, atau masa depan. Contohnya, when is your flight? Jawabannya itu tomorrow morning. Yang kedua yaitu where. Where merupakan question word untuk menanyakan tentang tempat. Contohnya, where is he? Dan jawabannya itu bisa dengan kalimat, frasa, atau kata tunggal. Jawaban dari where is he yaitu seperti he's over there, or over there, atau there. Selanjutnya, which is a question word. Which adalah question word yang menanyakan orang atau benda atau hal tertentu yang dimaksudkan dari beberapa orang atau benda, atau yang disebut dengan pilihan. Which ditambah noun yaitu bertanya tentang orang. Contohnya, which boys did you see? Laki-laki mana yang kamu lihat? Selanjutnya, which selalu merujuk pada pilihan terbatas dan kita tidak selalu menggunakan kata benda setelahnya. Contohnya itu, which is the longest river in the world? Lalu which dengan kombinasi dengan komparatif atau superlatif. Contohnya, which is the cheaper, yang artinya mana yang lebih murah. Lalu kombinasi which dengan day, month, or year. Contohnya, which day was it? Hari apa itu? Lalu which way untuk bertanya untuk informasi di mana. Contohnya, which way did they go? Yang artinya kemana mereka pergi. Selanjutnya, whose as a question word. Whose yaitu bertanya tentang kepemilikan dan jawabannya adalah seseorang, yaitu nama ditambah dengan s or a possession pronoun atau kata ganti kepemilikan. Ketika possessionnya itu suatu benda, maka kita bisa menghilangkan noun setelah whose. Contohnya, whose coffee is this menjadi whose is this. Lalu ketika possessionnya itu adalah orang, maka biasanya kita menggunakan kata benda setelah whose. Contohnya, whose doctor is he? Selanjutnya, why as a question word. Why yaitu digunakan untuk menanyakan suatu alasan. We can use what blah blah for in place of why. Jadi kita bisa menggunakan what blah blah for di tempat why. Contohnya itu, what did you do that for? Menjadi why did you do that?
And we can use why don't or doesn't untuk memberi saran. Contohnya, why don't you or why doesn't she? Selanjutnya, how as a question word. We use how to ask about manner. Jadi kita menggunakan how untuk menanyakan keadaan suatu benda atau suatu hal. Contohnya, how did you get on in the exam? Lalu we use how much ditambah uncountable to ask about manner. Kita menggunakan how much untuk menanyakan kuantitas. Contohnya, how much milk, atau how much bisa digunakan untuk merujuk pada biaya. Contohnya, how much does this cost, atau how much is it, berapa harganya. Dan we use how many ditambah plural noun to ask about number. Kita bisa menggunakan how many untuk menanyakan tentang nomor. Contohnya, how many people. Jadi perbedaan dari how many dengan how much yaitu how much menanyakan jumlah benda yang tidak dapat dihitung, sedangkan how many menanyakan jumlah benda yang dapat dihitung. Selanjutnya, how ditambah adjective or adverb. Jadi kita bisa menggunakan how ditambah adjective seperti how long, in place of what ditambah noun, yang mana itu what length. Contohnya, how long is the skirt, dan how length is the skirt. Selanjutnya, how long and how long ago. How long with or without for, ask about duration. Jadi itu bertanya tentang waktu. Contohnya, how long are you here? Berapa lama kamu di sini? Dan how long ago ditambah past tense merujuk pada a point of a time. Contohnya, how long ago did it happen? Yang artinya sudah berapa lama hal itu terjadi. Selanjutnya, social use of how. Kita bisa menggunakan question with how untuk yang pertama introduction atau perkenalan, yaitu seperti how do you do, dan help. Yang kedua, health atau kesehatan, yaitu seperti how are you atau how have you been. Yang ketiga, personal reaction, reaksi pribadi, yaitu contohnya how was the film. Dan yang keempat, offers and suggestion, penawaran atau saran, yaitu contohnya how about a drink. Selanjutnya yaitu subject question, who, what, which, whose. Subject question yaitu bertanya untuk identitas dari subjek, tidak ada inversi dari pertanyaannya. Tidak ada inversi, dan pertanyaannya memiliki urutan kata yang sama dengan statement. Contohnya pada statement someone paid the waiter, jadi subject questionnya itu menambahkan who. Contohnya itu seperti who paid the waiter. Yang berbeda jika kita menanyakan objek, yaitu menggunakan whom dengan menambahkan auxiliary, yaitu whom did John pay. Lalu jawaban untuk subject question sering menggunakan kata bantu kata kerja dari dalam pertanyaannya. Contohnya itu who can play the piano, dan jawabannya I can or I cannot. Lalu ketika tidak ada auxiliary atau kata bantu dari kata kerja di dalam pertanyaan, kita bisa menggunakan do, does, or did pada jawabannya. Contohnya, who wants a lift? Jawabannya bisa I do. Lalu, what, which, whose, and how much or how many bisa dikombinasi dengan subject word lain. Contohnya, what number is, atau which boy likes, atau how many students are. Selanjutnya, question about alternative empathic question with ever. Kita bisa menyingkat question setelah or. Sebagai ganti dari did you laugh or did you cry when you heard the news, kita bisa mengatakan did you laugh or cry when you heard the news. Jadi itu bisa sama saja. Selanjutnya, we can ask two questions, one affirmative
and one negative about the same thing without repeating the verb in full. Jadi kita bisa menanyakan dua pertanyaan, satu afirmatif dan satu negatif tentang hal yang sama tanpa mengulang kata kerjanya secara penuh. Contohnya itu dari did you take it or didn't you take it, kita bisa mengatakan did you take it or didn't you, atau did you or didn't you take it, atau did you take it or not. Selanjutnya empathic questions with ever. We ask empathic questions with ever untuk express admiration, anger, concern, kekaguman, kemarahan, kepedulian, dan lain-lainnya. We write ever as a separate word from questions word, yaitu contoh membandingkan however did you manage it, however I managed to persuade him, dan whatever does she seen in him, whatever she seen in him, she will marry him. Lalu kita menggunakan ever untuk semua question word, tapi kecuali pada which dan whose, dan kita sering menekankan hal itu dalam pertanyaan-pertanyaan yang diucapkan. Wherever did you pick that up? Kita bisa bertanya questions dengan ever to get a subject or an object. Contohnya, whatever did he say? In short response, whatever for? Atau kita bisa menggunakan frasa like on earth for extra emphasis, untuk penekanan ekstrim. Seperti how on earth did you know? Bagaimana kamu bisa tahu? Baiklah, selanjutnya yaitu kuis. Soal yang pertama, bla bla bla, car do you think is overpriced? Dengan respon this car. Jadi untuk melengkapi kalimat ini, question word yang digunakan yaitu jawabannya which, karena pada kalimat tersebut yaitu bertanya tentang yang lebih mahal, jadi itu berupa pilihan. Lalu selanjutnya bla bla bla, book is on the floor, yaitu question word untuk melengkapi kalimat tersebut adalah whose, karena di situ bertanya tentang buku yang ada di lantai. Jadi buku itu merupakan kepemilikan seseorang, jadi itu tuh bertanya tentang kepemilikan dan menggunakan whose. Soal selanjutnya yaitu bla bla bla, did we meet for the first time? Dengan respon at the coffee shop. Dari jawabannya itu merupakan tempat, jadi question word yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah where, yang artinya di mana. Selanjutnya bla bla bla, does his face look pale? Dengan respon because he is sick. Jadi question word yang tepat itu yaitu why, karena dari respon ada because. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Maaf atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.